Mobil. Yuk nih blowing kabeh iki. Camane. Itu di kipas sana, kipas itu Kiowo. Itu Camane di blowing kabeh. Dik, laris kowe dodolannya. Sekali makan. Pulau Panggung. Satu tidak digambar pesantren Ledok Sari atau tempatnya Sultan bermalam. Walaupun tidak digambar nanti akan kami tunjukkan. Itu masjid kenapa nggak ini? Yang mana itu? Tapi begini, sederhana aja. Kalau keraton punya kebijakan, seperti Pak Dana nggak bisa. Iya. Oh iya. Itu keratonnya.
Jadi sebenarnya Ada waktu-waktunya. betul. Jadi bukan begitu. Jadi Masjid Bawah Tanah itu tempatnya bersih. Sirkulasi udara bagus karena di garis tengahnya 30 meter. Di situ ada lubang 8. Sebenarnya nggak ada masalah. Karena keraton punya kebijakan seperti itu. Betul, karena manajemen Taman Sari di bawah keraton. Jadi sini ya pada umumnya patuh aja. Jadi kalau ada yang foto di situ lagi kebetulan dibuka gitu. Belum tentu. Ini sudah berjalan 2 tahun. Oh, Sebenarnya ketika itu Taman Sari ada 57 bangunan, sekarang tinggal 20 situs. Yang 37 sudah jadi rumah penduduk. Oh. Dominan warna biru ini air kedalamannya 5 meter, kalau orang dulu nyebutnya segaran atau jalur buatan. Luasnya 200 meter persegi kali 160. Jadi Masjid Bawah Tanah, ini istana air. Dulu posisinya di tengah-tengah air ini. Nah sekarang airnya udah hilang, contohnya ini. Sudah jadi rumah ini. Oh. Dulu ini air kedalamannya 5 meter, panjangnya 200 meter persegi kali 160 meter. Yang dominan hijau ini kebun-kebun. Dulu di Taman Sari ada 18 kebun. 18 kebun pada saat ini sudah hilang, sudah jadi rumah. Oke. Ini nanti yang ini paling selatan ini. Rogo Luntang untuk mandi abdi dalam laki-laki. Gajitowati untuk mandi abdi dalam wanita. Tempatnya sendiri. Nah ini untuk keluarga sultan di sini. Baik, kita lanjut. Ya. Baik, depan Anda juga merupakan situs untuk bulat ini. Kalau orang Jawa disebutnya jumbleng temanten. Jumbleng temanten, jadi toilet kembar khusus para abdi dalam laki-laki, abdi dalam wanita, pekerja. Pekerja keraton itu yang mana kita sebut abdi dalam, pekerja. Skemanya bisa kita lihat. Depan untuk bilik air, belakangnya ini jongkok, walaupun ini dia punya 64 tahun. Depan bilik air, belakangnya itu jongkok, orang Jawa nyebutnya jumbleng temanten atau toilet kembar. Ini untuk wanita abdi dalam pegawai, maksud kami yang sana abdi dalam laki-laki pegawai laki. Itu udah menganut satu Ya langsung ya betul. Tanpa betul langsung hilang karena di situ ada air mengalir. Iya, jadi perumahan ya. tapi yang di sini yang pasti di dalam yang boleh bangun rumah gitu. Ya, yang menjadi rangkaian. Hanya satu-satu masjid Taman Sari di Kawasan Taman Sari pintunya hanya satu. Untuk pintu masuk, untuk pintu keluar. Jadi filosofi Jawanya setelah keluarga Sultan habis sembahyang, Sultan melalui pintu itu jadi entah kapan besok akan kembali padanya. Oh iya. Filosofinya seperti itu. Jadi tidak lepas bangunan di Taman Sari cuma ada filosofinya, penjabaran. Kalau mau diabadikan bagus nggak mau turun di bawah itu karena bangunannya klasik semua. Oh boleh turun ya? Boleh, ayo diabadikan karena bangunan klasik yang ada di sana. Bangunan sejak 1758. Yang mau dipotong. Oh, sambilannya dari ini. Jawa. Diabadikan. Tenang aja. Iya betul. Ya. Secara budaya Jawa, mengapa masjid dibangun di bawah tanah? Intinya ketinggian bangunan tidak boleh melebihi ketinggian bangunan yang ada. Oh. Secara budaya itu ya. Maka dari itu yang bertempat tinggal di dalam benteng keraton itu diharap jangan bikin rumah tingkat atau Ya. tetapi zaman milenial ini banyak yang tidak percaya. Pintu ini sudah pertama kali bangun memang ini merupakan edukasi untuk rakyat. Ketika Anda masuk keluar posisi seperti ini. Ini sudah menghormat pada Sultan secara tidak langsung. Jadi kalau ketika di Jakarta dalam bentuk kerajaan rakyat dididik dengan teori sulit menerimanya akhirnya diperagakan. Nah, ketika itu Bayar nggak? Apa? Masuk pak? Masuk pak?
Jadi ayo beli. Oke, satu rombongan. Kamera kurang muka kak. Soalnya sama orang bisa dihilang. Oh my god. Aduh. Gue pikir aku doang. Pintu masuk ke gedung panggung khusus Sultan. Ketika Sultan masuk ke dalam, Sultan akan melakukan meditasi dalam sebelah kiri ada namanya ke atas. Namanya gedung panggung khusus Sultan. Ketika Sultan masuk ke dalam, sebelah kiri ada tangga naik ke atas untuk melakukan meditasi dalam ruang tertutup. Jadi pada dasarnya Sultan Muslim, tetapi masih melestarikan budaya Jawa. Betul, sangat kental semua. Bahkan sampai sekarang masih dilaksanakan atau masih dilestarikan. Contoh yang konkret, Selasa Kliwon malam, Jumat Kliwon malam, di keraton masih ada persembahan bunga dan bakar upah atau kemenyan. Ini urung-urung, ya. Silakan dukung belakang kosong. Kalau belakang kosong bagus seperti apa? Apa kosong? Ya. Kalau gitu ada kayak kok bener enggak? Ya. Bagus sih papi di foto. Ah, keren. Baik, sebelum kita masuk, kami jelaskan setiap bangunan di Taman Sari ada inisialnya dan ada fungsinya. Gedung yang mana pada saat ini untuk penjualan tiket namanya gedung temanten, baik di kiri maupun di kanan, fungsinya untuk para abdi dalam chaos atau menjaga ketika keluarga Sultan berada di pemandian. Yang kecil itu namanya gedung pengunjukan, baik di kanan maupun di kiri, fungsinya untuk mempersiapkan air minum teh khusus para abdi dalam. Yang tingginya 10 meter, gapura panggung, di situ ada patung naga dari batu. Itu bukan hiasan atau ornamen, itu merupakan simbol kalender atau tahun Jawa, yang mana kita sebut sengkala Memet. Bunyinya catur logo logo tunggal, artinya angka 486. Cara bacanya dibalik 1684 sama dulu atau masanya 175. Di situ ada kantoran kebuan dalam, konotasinya kepunyaan. Jadi Taman Sari masih kepunyaan. Bahasa Bagongan, bahasa yang digunakan di dalam istana saja. Jadi Kromo Inggil, di atasnya Kromo Inggil, bahasa Bagongan.
Oh, shh. Baik, kita lewat di dalam dapur Pandu. Sebelah kiri nomor 2 anak jatuh semua juga untuk para abdi dalam caos atau menjaga. Ketika itu menjaganya tidak berdiri seperti militer tapi duduk bersila dengan pakaian adat mondolan dan dari pakai selop. Oh yang kayak di Batam. Betul. Dua sana 4 pajak. Karena kedudukan sultan sebagai raja ketika berada di tamannya sangat dilindungi oleh para prajurit. Karena jumlahnya 4, kita sebut gedung sekawan. Fungsinya untuk istirahat para istri sultan. Istrinya, karena tidak menemani sultan mandi berdua, dia cukup masuk ke gedung panggil untuk dibur seperangkat gamelan diletakkan di tengah untuk tabuh. Istilah Jawanya legowo, ikhlas, walaupun tidak menemani sultan mandi berdua, dia cukup dibur seperangkat gamelan di tabuh. Sebelah kanan ada pintu 3, sebelah kiri ada pintu 3. Ketika itu keluar dari pintu itu kebun-kebun. Yang mana pada saat ini Anda presani, Anda lihat sudah jadi rumah penduduk. Awal mulanya itu 14 abdi dalam mengajukan pada sultan, intinya ingin tinggal di taman saya dan diizinkan. Dari 14 orang sekarang kurang lebih ada 1.000 jiwa yang berada di tempat taman saya. Boleh bangun rumah dengan catatan tidak boleh dijual belikan. Untuk turunan yang keberapa terakhir itu kalau Jawa Siwur ya silahkan dipakai. Catatan ya nggak boleh dijual belikan sampai sekarang. Ya. Silakan. Apa ya? Kalau saya temennya sama RM Dimas Pangkalam. Ah betul itu. Iya, Kakak bisa hilangkan orang. baik, khusus kita berada di komplek Pasiraman Umbul Binangun, yang mana di sini ada 3 kolam. Kolam utara namanya Umbul Pamuncat, khusus putra putri sultan dan saudaranya sultan. Bangunan besar sebelah kanan untuk kamar ganti laki-laki, kiri untuk wanita. Kurungan besar yang ada di pojok itu bukan berisi binatang semacam burung, tetapi ketika putra putri sultan mandi, sultan mandi, disitulah dibakar kayu cendana. Ya betul, aromaterapi zaman dulu. Depan Anda namanya Umbul Pangras, khusus para istri sultan. Perlu diketahui saja, sultan yang kedua dia punya permaisuri 4. Permaisuri 4, selirnya 24. Jadi semua istrinya 28, dari 28 istri dia punya anak 80. Data dan faktanya seperti itu. Jadi lebih family ya. Ketika begitu itu diajak ke kamar saya. Ketika para istri mandi, istrinya atau itu biasanya suka berada di atas sana untuk melihat di menara itu. Cara pendekatannya turun ke bawah karena yang tertutup yang sebelah selatan. Lainnya tidak dipilih, istilah Jawanya legowo, ikhlas, karena tidak dipilih. Dia istirahat gedung 4 tadi. Cukup dihibur seperangkat gamelan ditabuh. Kedalamannya hanya 110 cm. Ketika itu cara mandinya kungkum atau bendam biru, jadi tidak ada gaya apa. Iya benar. Dulu di sini ada sumber mata air namanya Patetokan, yang mana airnya dikeluarkan dari mulut itu. Berhubung sumber mata air Patetokan mati, ini ada air terus terang sudah diganti air PDAM.
Jadi air tempatnya renovasi 2004. Ketika renovasi tahun 2004 dikembalikan bentuk semula. Jadi ini bentuk 1758, bentuk aslinya. Kita masuk sini dulu ya. Oh, udah bro. Taruh aja. Taruh aja, Pak. Ramai. Itu nggak kecil, karena itu pada kepala tuh. Nanti kepala. Ketika mandi dia kedinginan kan, Sultan dengan STI masuk ke dalam ini. Waktu itu papanya ada lubang-lubang kecil, lubang besar dikasih bara api. Itulah tempat saungan zaman ini. Ya, diabadikan bagus. Susu manis semuanya. Diabadikan pemilik kita bagus. Oke. Tempat sauna setelah Sultan habis mandi berduaan dengan istri yang menemani. Tidak kepet aja kan yang ini banyak. Oh, dia dari selatan. Besok di sini mau tak usulin gue mau kayak yang di rumah sakit Khusus itu. Sultan dengan salah satu istri. Kolamnya Nomor lebih dua, kecil silakan karena foto. hanya untuk berdua. Ya. Batas tembok itu sekarang jadi rumah, dulu bukan rumah, dulu pohon yang mana ketinggiannya melampaui batas kayak tembok. gini. Jadi ketika Sultan mandi dengan istri yang dipilih tadi merasa sejuk karena terlindung pohon. Jadi ekosistem sudah berjalan. Waktu itu ya. Itu karena Bupati Madiun sangat Next. Oh. Wow. nah itu. Mandi berdua, bersauna, Sultan datang ke tempat ini yang mana pada saat ini tinggal segi 8 beraturan pegasi saja. Dulu merupakan bangunan tingginya 6 meter namanya Gedung Lopak-Lopak. Di sinilah Sultan akan menikmati buah-buahan. Waktu itu ya. Yang inilah itu namanya Dapur Agung. Sebenarnya ketika masuk ke taman alhamdulillah. Jadi Dapur Agung itu berhubung pada saat ini bukan Dapur Agung sebagai rumah penduduk. Ketika kita masuk tadi dipindah atau dialihkan melalui Dapur Agung itu pintu keluar. Nah, di Dapur Agung itu ada ornamen, itu bukan biasa, itu juga merupakan kalender Jawa atau tahun Jawa yang mana tadi telah kami katakan namanya singkalan memet. Kalau yang ini bunyinya ladring sekar sinesepeksi, artinya angka-angka 1961, cara bacanya dibalik 1691, konstruksi bangunan Taman Sari dinyatakan rampung atau selesai, atau masihnya 1765. Jadi pembangunan Taman Sari makan waktu 7 tahun, dimulai 1758 sampai 1765. Seluas 10 hektar, dulu ada 57 bangunan dan 18 kebun. Atas prakasa seorang Bupati Madiun namanya KRT Ronggo Prawirosito, karena Bupati Madiun telah membangunkan pembangunan Taman Sari ini, akhirnya Bupati Madiun dapat kompensasi yang mana dalam 1 tahun pada bulan Rabu awal dan bulan puasa tidak membayar pajak ke keraton. Ketika itu keraton adalah pusat pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Waktu itu sebelah kanan ada pintu 3, sebelah kiri ada pintu 3. Ketika itu keluar itu kebun-kebun yang mana pada saat ini Anda lihat jadi rumah kongres. Kalau saya pindah dari ruang masjid sangat unik kantoran model keraton itu, mejanya rendah, duduk di lesehan. Bahkan sampai sekarang di dalam kantor masih Oh. Tadi kayak kantor gitu ya.
Nah, sehingga bangunan ini masih ada, cuman hari ini jadi gerbang tarik. Jadi gerbang tarik itu semacam administrasi. Sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri untuk wanita. Ketika dia berlibur tidak lepas dari 9 bahan pokok yang entah beras, sayur mayur, daging, telur akan dicatat oleh para abdi dalam. Ini untuk laki-laki yang sana untuk wanita. Nah ini komplek khusus yang bisa berada di sini keluarga sultan saja. Di situ ada tempat tidur, ada tempat makan pagi, siang, sore, ada kolamnya ya. Yang mana pada saat ini kolamnya sudah jadi rumah penduduk, mandi abdi dalam sudah jadi rumah penduduk. Jadi kami tunjukkan. Saya ini kata dari sendiri tadi karena kita pakai jari, mata gajah di wilayah Jawanya ada aksesorisnya, ada ekornya. Ketika dia jalan, ekor itu akan tertahan ini. Ya, bahasa orang Inggris. Makanya orang bupati Madiun dibikin untuk mengantisipasi ekornya. Kita jalan jangan sampai kelipet atau lebih. Ini ruang tempat makan pagi, siang, sore, dan malam. Dapur umum ini. Iya, dapurnya. Dapurnya ini. Makan pagi, siang, sore, dan malam. Diberitahu saja, bahkan sampai sekarang masih dilestarikan. Ketika Sultan makan, ada salah satu wanita pakai kemben duduk di pojok di atas lantai yang mana kita sebut marah. Fungsinya hanya menemani Sultan makan. Lah, orang yang marah itu akan senang sekali jika makan Sultan tidak habis. Istilah Jawanya dilorot atau dikumpulkan, terus dibawa dibagikan pada Sultan. Istilahnya ngalap mereka. Ini beda dari batu, ini tempat prasmanan. Ketika itu belum ada kapur ajaib, di sini dikasih air untuk mengantisipasi semut. Ketika semut datang, bagian air. Jika ada piring kotor, gelas kotor, sendok kotor akan dibawa ke tempat. Ini untuk tempat berkakas. Oh. Oke. Baik, posisi kita sudah berada di desa yang berbagi atau tempat-tempat rumah. Dulu sebenarnya memang berdiri dari kayu, karena kayu cepat kapok, mudah dimakan rakyat. Renovasi 2004 digantikan beton. Dulu ada papan melintang ke utara selatan. Ketika Sultan bubuk, dia akan mendengarkan gemericiknya air, karena di belakang ini ada air mengalir dari sumber mata air pasir selama 24 jam. Tidur sendiri. Sama istri yang nemani. Ini kasurnya ya. Berarti ada dua kiri kanan. Dua. Satu ruang ada ruang tempat tidur untuk menjaga kerukunan. Jadi kesan istri yang 27 tidak dipilih tadi, kesannya Sultan tidur sendiri, tidur sendiri karena satu ruang ada dua tempat tidur. Jadi dibikin
masuk ya. Iya, biar nggak ada kecemburuan. Jika statusnya baby laki-laki ditempatkan sebelah timur, yang mana kamarnya kita sebutkan anak baby wanita, kamarnya kita sebutkan juga. Oh ini ya. Iya. Semenjak nama saya tidak dipakai untuk bersandar atau kalau orang sekarang berikutnya kita semua perkakas dibawa ke keraton. Entah piring, entah gelas, sendok, tempat tidur, kursi, meja ya. Di taman saya ditinggalkan itu ya. Ini kalau dikasih dalam itu sudah jelas sudah merupakan Lemari pakaiannya. Tempat ganti baju. Tuh kan. Nah gitu, 1, 2, 3. jadi keras sebelah timur itu setelah dia mengabdi kurang lebih 50 tahun nama diganti yang terakhir itu RB. RB itu singkatan dari suatu pangkatan Raden Bekel, suatu pangkatan yang ada di keraton semenjak RB pertama sampai yang sudah masih dilestarikan. Pintu kecil ini kalau orang Jawa nyebutnya regol. Regol itu untuk keluar masuk penghuni abdi dalamnya. Dan seorang abdi dalam hidupnya hanya diwarnai 2 warna saja, hijau simbol pengharapan, kuning simbol ketuhanan. Ketika dia bekerja di keraton, betul-betul tulus ikhlas. Waktunya dihabiskan di keraton dengan harapan yang untung biar anaknya atau cucunya atau titiknya. Sistem kerja seorang abdi dalam itu setiap 10 hari sekali suan ke keraton bagi yang laki-laki, setiap 10 hari sekali marak ke keraton bagi wanita. Tergantung predikat ya. Kalau abdi dalam patean ketika dia bekerja masuk ke keraton, dia akan bekerja membikinkan air teh khusus keluarga sultan. Kalau abdi dalam petandon ketika dia masuk ke keraton, dia akan bekerja membersihkan tempat-tempat bangsal kencono, bangsal manis, bangsal kotak, bangsal srimanganti, bangsal trajumas. Itu pekerjaan seorang abdi dalam petandon. 10 hari sekali tuan. Jadi sistem kerjanya udah teratur dengan